Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Di kesempatan malam ini kita lanjut ke materi mengenai al-fa'il ya. Jadi kalau sebelumnya kita membahas mengenai isim, fi'il dan huruf, dan juga kita sudah membahas mengenai jumlah. Yang namanya jumlah itu kan harus sempurna, terus susun dari 2 atau 3 kata atau lebih. Nah, maka ketika kemarin kita hanya berbicara soal fiilnya saja, yang mana fiil ini terbagi 3. Ada fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Jadi fiil ini kan adalah kullu kalimatin ya dulu ala husulin amalin fi zamanin khasin, kan gitu ya. Jadi fiil itu kan kata yang menunjukkan aktivitas tertentu pada masa yang spesifik. Jadi kita bicara soal perbuatannya sudah. Nah, pertanyaannya, siapa yang berbuat itu? Nah, maka akan dibahas pada bagian ini, yaitu tentang al-fa'il. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai apa itu al-fa'il, di sini ada beberapa contoh yang harus kita cermati. Pertama, torol usfuru. Burung pipit itu terbang. Jarol hisonu. Kuda itu berlari. Laibal waladu. Laibal waladu. Nah, anak itu dia bermain. Yaumus samaku. Ikan itu berenang. Yalsa'u al-ma'ulu. Nyamuk itu menggigit. Atau nyamuk itu menyengat. Ta'kulul bintu. Anak perempuan itu makan. Al-amsilatus sabiqatu kulluha jumalun. Contoh-contoh yang tadi kita baca itu masuk kategori kalimat atau jumlah. Wa kullu jumlatin minha tatakawwanu min fi'lin wa ismin. Yang namanya kalimat itu tersusun dari fi'il dan isim. Jadi kalimat yang tadi kita baca itu rata-rata tersusun dari isim dan fi'il, gitu ya. Wa idza bahasna fil amsilati salasatil ula. Nah, kalau kita cermati 3 contoh yang pertama yaitu torol usfuru, jarol isonu, laibal waladu. Nah, naro anal ladzi toro wal usfur. Kita melihat bahwa yang melakukan aktivitas terbang adalah burung. Waladzi jaro wal hison. Dan yang melakukan aktivitas berlari adalah kuda. Waladzi laiba wal walad. Dan yang melakukan aktivitas bermain adalah walad atau anak. Fayakunul usfuru waladzi fa'ala tayaron. Maka burung, ya usfur, burung pipit ini dia yang melakukan aktivitas terbang. Wal hisanu waladzi fa'alal jar'a. Nah, yang namanya kuda, dialah yang melakukan aktivitas berlari itu. Wal waladu waladzi fa'alal la'ib. Dan juga anak ini, anak walad, dia yang melakukan aktivitas bermain. Walidzalika yusamma kullu wahidin min hadil asma'i salasati fa'ilan. Wa kadza yuqalu fi baqiyatil amsilati. Karena itu kata-kata ya yang sudah kita sebutkan tadi, setiap kata yang kita sebutkan ya 3 kata yang kita sebutkan tadi itu disebutnya fa'il. Demikian juga contoh selanjutnya atau contoh sisanya ya, seperti ya umus samaku. Nah, samaknya ini fa'ilnya. Ya sa'ul ba'udu. Nah, ba'ud ini fa'ilnya. Ta'kulul bintu. Nah, bintu ini fa'ilnya. Wa idza nadharna ila kulli ismin fil amsilati sabiqati wajadnahu masbuqan bi fi'li. Nah, kalau kita cermati setiap isim pada contoh tadi,
kita akan temukan ternyata isim-isim atau fa'il-fa'il tadi itu dia apa? Masbukon bi fi'lin. Pasti didahului oleh kata kerja atau fi'il sebelumnya. Wajadna akhiruhu marfu'an. Dan yang namanya fa'il itu isim atau fa'il yang tadi kita cermati pada contoh-contoh tadi itu ujungnya marfu atau didoma. Karena itu kita bisa simpulkan sebagaimana al-qaidah berikut ini, al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Jadi fa'il adalah isim yang dirofakkan atau isim yang didomakan yang dia berada setelah fi'il yang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Jadi bisa orang atau bisa selain orang. Yang penting dia bisa melakukan perbuatan. Selanjutnya, tidak lengkap rasanya kalau kita cuma membahas fa'il tanpa membahas maf'ul bih. Karena biasanya jumlah itu kadang-kadang tersusun dari 2 atau 3. Nah, yang 3 itu adalah seperti ini. Al-maf'ul bih. Jadi masuk ke dalam pembahasan maf'ul bih. Maf'ul bih ini singkat cerita dia kata yang berada setelah fa'il sebetulnya. Berbicara soal sesuatu yang dikenai perbuatan atau yang dikenal dengan istilah objek. Namun sebelum kita jelaskan panjang lebar mengenai maf'ul, coba kita lihat perhatikan dulu beberapa contoh berikut ini. Sadatil midul habla. Murid itu mengikat tali. Tawatil bintu sauba. Anak perempuan itu melipat baju. Akala di'bul harufa. Serigala memakan biri-biri. Yarbahu sabiku zaizatan. Peserta lomba mendapatkan hadiah atau mendapatkan prestasi. Yasidu sa'labu dajajatan. Musang itu memburu, ya, musang itu memburu ayam betina. Yabi'ul qassobul lahma. Yabi'ul qassobul lahma. Tukang potong menjual daging. Kullu jumlatin minal jumali sabiqati muraqqabatun min fi'lin wahidin wa min ismaini. Al ismul awal waladhi samainahu fa'ilan. Liannal fa'ala sadaru anhu. Nah, setiap kalimat yang kita lihat tadi, yang kita baca di alam silah itu, contoh-contohnya, itu tersusun. Muraqqabun tersusun dari min fi'lin wahidin wa min ismaini. Tersusun dari satu fi'il dan 2 isim. Al-ismul awal, isim yang pertama, huwaladzi samainahu fa'ilan, li'anal fi'la sadaru anhu. Kita namai dengan fa'il, karena si fa'il ini adalah yang melakukan perbuatan atau yang mengeluarkan perbuatan. Wa idza bahasna fil amsilati salasatil ula. Nah, kalau kita cermati pada contoh 3 yang pertama tadi itu, ra'ayna anal isma sani fi kulli misalin wa huwal hablu as-saubu al-harufu walladzi waqa'a al-fi'lu alaih. Nah, kalau kita cermati isim yang kedua di setiap contoh tadi itu yaitu al-hablu tali, as-saubu baju, al-harufu biri-biri. Nah, walladzi waqa'a al-fi'lu alaih. Ternyata isim-isim itu adalah yang dikenai perbuatan atau yang dijadikan sasaran dari perbuatan si fa'il yang tadi itu. Fal fi'lu huwa saddu alladzi hasala min tilmid waqa'a 'alal habli. Nah, aktivitas mengikat yang dilakukan oleh murid itu ditujukan kepada tali. Wa tayyul ladzi fa'alathul bintu waqa'a 'alal saub. Ya, waqa'a 'alas saub.
aktivitas melipat yang dilakukan oleh anak perempuan, ternyata aktivitas itu ditujukan kepada baju. Wal aklul ladzi sadara minad di'bi, aktivitas makan atau memangsa yang dilakukan oleh serigala, waqa 'alal haruf. Jadi aktivitas ini ditujukan kepada biri-biri tadi itu. Fatil midu wal bintu wa dhi'bu kul wahidin min hadihi fa'ilun. Wal hablu wa saubu wal harufu kul wahidin min hadihi wa qa'alai fi'lu yusamma maf'ulan bih. Nah, jadi di sini dijelasin fatil mid murid, wal bintu anak perempuan, wal dhi'bu dan juga serigala, kul wahidin min hadhihi fa'ilun. Nah, ini setiap kata-kata yang seperti ini disebut fa'il ya. Wal hablu wasaubu wal harufu kul wahidin min hadhihi waqa alaihi fi'lu. Ya, waqa alaihi fi'lu. Wa sama maf'ulan bih. Sedangkan tali, baju, biri-biri, nah semua yang seperti ini, nah setiap kata yang demikian yang dia itu menjadi target atau yang menjadi tujuan dari perbuatan, nah ini disebut maf'ul bih. Wa kadzalika yuqalu fi amsilatis, ya, fi baqiyatil amsilah. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilah. Demikian juga serupa dengan contoh-contoh selanjutnya. Ya, misalnya di sini yarbahu sabiku jaizatan. Nah, jadi jaizatan dia adalah maf'ul dari sabik. Sebagaimana dajajatan maf'ul dari salab, Allah maf'ul dari kosob. Wa idza ta'amalna awakhiral asma'il lati tadullu alal maf'uli bihi wajadna mansubatan. Nah, kalau kita cermati akhir isim yang dia menunjukkan sebagai maf'ul bih, nah, kita temukan ternyata rata-rata semuanya mansubatan. Al-habla, nah ini mansub disebutnya. As-sauba, nah ini mansub. Al-harufa, ini mansub. Jaizatan, mansub. Dajajatan. Al-lahma, ini mansub semuanya. Dan dalam konteks ini mansubnya itu berbentuk fathah ya. Karena itu kesimpulannya al-qaidah al-maf'ulu bih ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ul bih adalah isim yang dinasobkan yang menjadi sasaran dari pelaku atau dari perbuatan si pelaku. Sekali lagi, maf'ul adalah isim mansub. Ya, maf'ul adalah isim mansub yang menjadi sasaran perbuatan si pelaku yang kita kenal dengan objek. Fa'il itu subjek, maf'ul bih itu objek.